anjing najis dan haram. Ya, kita menajiskan anjing dengan perilakunya, dengan bentuknya, dengan air liurnya. Lah kita merasa manusia tapi perilaku kita, kelakuan kita seperti anjing. Berarti intinya semua manusia belum bisa dikatakan manungso. Belum bisa. Makanya lebih sulit menjadi manungso daripada menjadi menungso. Kalau menungso ya seneng pameran baju, seneng pameran kata-kata, itulah menungso. Tapi kalau manungso, diam bukan berarti dia nggak bisa bicara. Ngalah bukan berarti dia kalah. Itu. Melakukan kebaikan tidak pernah ditonjol-tonjolkan. Tapi kebaikan itu supaya ada manfaat dari perilaku baik itu. Makanya kalau kebaikan itu diajak-ajak, kebaikan itu selalu digembur-gemburkan. Jadinya malah bukan baik, tapi malah buruk, malah jelek. Kebaikan nggak perlu digembar-gemburkan. Kebaikan itu dilakukan supaya orang lain itu tahu manfaat dari kebaikan orang itu. Intinya yang nanti yang menilai kan orang lain. Ya orang lain. Baik buat kita mungkin masih buruk untuk orang lain kok. Apalagi kalau sudah berani, ayo kita melakukan seperti ini. Lah orang yang ngajak sendiri nggak pernah melakukan. Coba, apa nanti akhirnya? Gembar-gembor setiap hari ngajak ngamal. Lah orang yang ngajak ngamal malah mencari amal. Coba. Apakah itu yang dinamakan baik? Ya mestinya kan nggak perlu begitu. Ini loh bangunan ini kurang ini, saya sudah menyumbang sekian tapi masih kurang. Kalau sampean ada, marilah kita bangun sama-sama supaya baik. Enggak, kalau kamu membangun ini artinya sudah mulai membangun fondasi di sana. Ya di sana nggak perlu fondasi kok. Tanah itu digali, setelah itu dimasukkan, paling-paling ya ditutup papan kok. Jadi kebaikan itu nggak perlu digembar-gemburkan, tapi perlu dilakukan. Sekarang kan kita baru paham Pak, bahwa intinya manusia itu belum tentu semuanya itu bisa diartikan sebagai manungso. Manungso, iya. Kebanyakan tuh menungso. Menus-menus apa Pak? Menus-menus kakek dosa. Makanya kadang-kadang ngelakoni dosa pun ora krasa. Gitu. Ya ini. Nah ini Pak, mungkin yang menjadi pikiran saya kan belum pernah saya tanyakan ke Pak Jarno bahwa kalau orang Jawa surga, neraka, halal haram itu kan tidak mengenal bahasa-bahasa itu kan bahasa-bahasa orang Timur Tengah Pak. Nah seperti ada istilah najis gitu Pak. Ketika orang kena anjing kan katanya kan najis. Jadi kita harus melakukan ritual untuk pembersihan kan. Nah itu kalau menurut pemahaman Jawa istilah najis sendiri itu apa Pak Jarno? Saya ulangi lagi ya, Jawa itu sebenarnya bukan suku, tapi Jawa adalah perilaku. Jadi orang mana saja yang sudah mempunyai perilaku yang bagus itu artinya orang Jawa. Ya, karena Jawa itu benar, Jawa itu benek, Jawa itu ngerti. Jadi tidak harus orang Jawa saja atau suku Jawa saja yang berhak diklaim Jawa. Contohnya gini, ada kata-kata Muslim. Apakah orang Muslim itu harus Arab? Iya, belum tentu. Kan berarti orang Muslim itu mengikuti ajaran agama Islam, itulah orang Muslim. Jawa pun begitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang Jawa itu diidentikan dengan suku. Jadi orang mana saja yang sudah tahu, sudah paham, sudah benar, itulah perilaku Jawa. Nah kalau sudah tahu tentang Jawa, kita tidak mengenal najis, tidak mengenal haram, tidak mengenal halal, tapi kita sudah paham kalau najis itu menjijikkan. Apakah dengan barang yang menjijikkan itu terus kita buat mainan? Berarti lah ya ora manungso lagi, lah wis menungso. Haram identik dengan minuman yang memabukkan. Ya. Kalau kita tahu itu barang yang memabukkan terus kita beranikan minum-minum dan lain sebagainya. Kalau kita sudah mabuk, apakah kita itu manungso? Berarti kan menungso lagi. Menungso. Ya, halal. Kita mencari bendanya, beras katakan. Halal. Daging sapi
halal. Pernahkah kita memikir sumber dari untuk membeli beras dan daging sapi itu dari mana? Nah, itu. Jadi jangan dilihat dari makanannya, jangan dilihat dari jenisnya. Anjing najis dan haram. Ya, kita menajiskan anjing dengan perilakunya, dengan bentuknya, dengan air liurnya. Lah kita merasa manusia tapi perilaku kita, kelakuan kita seperti anjing. Coba kita ketemu sesama teman, sebenarnya kita tuh mestinya tuh mengayomi, merangkul. Mestinya kita tuh saling menghargai. Terus kita ngata-ngatain di tengah jalan. Terus nolong-nolong dengan tanpa seakidah. Lah kok anjingnya yang dinajiskan? Mestinya kan dirinya sendiri. Oh, saya seperti anjing kalau gitu. Berarti saya tuh haram, saya najis. Ambok seperti itulah enak. Makanya dimaksud tidak kenal itu bukan kenal bentuk, bukan kenal jenisnya. Tapi manfaat dan mudorot itu sudah tahu. Kalau sudah tahu itu namanya Jowo. Itu namanya waras. Itu loh. Makanya kalau jangankan anjing, saya kambing itu kalau saya sendiri pribadi tak haramkan. Menurut saya, karena haram itu larangan. Nah, larangan untuk siapa? Untuk diri saya sendiri. Kenapa begitu? Setiap saya makan daging kambing, sekaligus langsung kena bukan langsung ke disentri, langsung muntah dan berak-berak. Maka saya mengharamkan kambing, tapi untuk saya sendiri bukan untuk orang lain. Gitu loh, mengharamkan kambing. Tapi saya sendiri loh, bukan untuk orang lain loh. Jadi kita mengharamkan, menghalalkan itu harus tahu manfaat dan mudorot, manfaat dan ruginya mengkonsumsi barang tersebut. Toa katakan gitu, haram. Kalau di mana berlebihan, tapi kalau hanya sekedar kepingin tahu rasanya dan karena kita kedinginan supaya badan kita hangat, haramnya di mana toh? Soto, halal semuanya. Dari bahan-bahannya sudah higienis dan sudah diketahui kehalalannya. Tapi uang yang buat kita beli soto itu, kita menipu, mencuri. Makanya itu yang perlu dipikirkan. Kita membodohi orang, setelah membodohi kita dapat amplop. Terus nanti uang amplop dari pembodohan kita tuh kita buat makan bersama-sama di warung, dinikmati, halal. Lah apakah sudah pernah memikirkan? Tadi saya ngomong apa ya? Orang itu terhipnotis dengan perkataan saya itu tadi, atau orang itu karena saking rasa bersyukurnya sehingga memberi sesuatu pada saya. Nah, buat dipikir begitu. Nah kita kadang-kadang nggak mikir, mau cerita saja sudah kita beri tarif. Yang kita omongkan itu cerita sebenarnya. Lah kok kita tarifi? Coba. Nggak pernah memikirkan kalau itu haram. Kan menurut dia juga halal. Nah, maksudnya itu supaya Jawa, supaya benih itu berpikirlah menjadi manungso, jangan berpikir menjadi menungso. Supaya kita tuh bener-bener kita menjadi abdi atau titah itu bener-bener itu telah titah Gusti. Karena Gusti sudah jelas bagaimana cara kita tuh bagusi hati. Dengan bagusnya hati akan mengakibatkan bagusnya perilaku. Seperti rokok, ada yang mengharamkan itu, ada yang katanya makruh. Itu ada menjadikan kita bingung, Pak. Haram untuk orang kena paru-paru atau jantung. Karena bagi yang nggak punya uang juga. Nah, mungkin gitu. Karena punya uang diharamkan. Halal bagi orang penikmat itu, dan dengan rokok akan mendapatkan inspirasi dalam pemikirannya. Jadi kita tuh tadi loh kembali pada manfaat dan mudorot. Buat pribadi nih. Untuk pribadi kita masing-masing. Kita tidak bisa munafik ya Pak. Nah untuk apa kita munafik? Memang di dunia itu harus hidup, itu harus begini kok. Ada jelek itu untuk pedoman kita supaya kita tidak melakukan itu. Ada baik supaya kita tuh meniru dari perbuatan baik itu. Lagian kalau dunia ini sudah gak ada yang jelek, terbaik semua. Wong pinter gak ono gunane,
Mulai tak elingno wong pinter-pinter aja kemenyek, aja keminter. Mundak dadi wong koclok. Gitu. Nggih. Jadi semua itu berkesinambungan.